subuh itu berarti langsung sholat gitu. Tidak harus sholat sunnah gitu. Paham ya? Ini singkat saja ya, intinya melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk, intinya itu. Sedangkan sholat itu bisa sholat sunnah mutlak, bisa sholat sunnah apa saja, karena di antara adzan dan iqamah kata Rasulullah ada sholat. Itu seperti itu. Kita lanjut. Menghadap sutra tadi sudah ya. Apalagi menjawab panggilan azan kalau pas sudah duduk ya, panjenengan kalau masih ada adzan silakan untuk dijawab ya. Ulangi kata-kata muadzin dari mulai Allah Akbar ya. Bedanya hanya pas mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau orang muadzin mengucapkan as-shalatu khairum minan naum, bagaimana jawabannya? Bukan seperti itu hadisnya dhaif ya. Panjenengan ucapkan meniru perkataan ada ya, sama as-shalatu khairum minan naum gitu. Paham ya? Setelah selesai adzan apa yang kita laksanakan? Membaca doa ba'da adzan. Bagaimana doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah ya. Apa lagi? Apa namanya bapak-bapak ibu-ibu? Barang siapa mengucapkan doa tersebut sesudah mendengarkan adzan, nanti di yaumul akhir akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Pengen nambahan? Ya monggo dihafalkan. Setiap selesai mendengar adzan, panjenengan membaca Allahumma inni as'aluka rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa masku maqama mahmudan ladzi wa'ada. Itu artinya kerendahan. Begitu ya. Jelas ya? Ya. Ini nanti bisa dihafalkan, insyaallah tercatat ya. Lalu sesudah masuk ke dalam masjid untuk menunggu sholat wajib, itu tidak boleh keluar tanpa ada uzur. Sekali lagi, tidak boleh keluar tanpa ada uzur. Yang penting kalau keluar misalnya mau berwudu karena batal kembali boleh, tapi sudah masuk ke masjid nunggu-nunggu pulang lagi ke rumah minum disit ngapa disit, itu tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim ya. Di sini dilihatkan, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muadzin mengumandangkan azan. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar dari masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut, kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ada dikumandangkan, haram hukumnya ya, tidak boleh. Dan itu kata Imam Nawawi itu adalah dia harus tetap, kecuali ada uzur, ya harus berwudu lagi, misalnya seperti itu. Berikutnya, ya ini yang paling penting ya, yang paling penting, memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Karena Rasulullah bersabda, doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa antara azan dan iqamah itu yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Tirmizi, sahih. Jadi ya, jangan panjenengan begitu sudah masuk ke masjid ya, apalagi sudah dikumandangkan hajat, panjenengan malah gubes cerita sendiri. Seperti di masjid saya itu rata-rata kaum ibu di masjid saya sana, wis adan masih cerita berambang. Kalau di sini enggak,
Bapak gitu, saya tidak pernah dengar rasanya. Karena saya sering sekali mau sholat raweh, si kudus baik, terutama ibu. Iya, anak cerita berambang, cerita kedengaran oleh saya. Ini ya tidak memanfaatkan waktu antara azan dan iqamat untuk berdoa. Ini kalau sudah masuk masjid, urusan dunia ya dilupakan, ditinggal, gitu. Ditinggal dulu. Kok sabar ceritanya. ini kalau ya itu seperti itu. Setiap saat saya ingat, tapi nggak suka ya. Lalen baik. Itu. Di samping itu ya, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Rasulullah memang tidak melarang kita untuk membawa anak kita yang masih di bawah umur ke masjid, tidak. Cucu Rasulullah pernah dibawa ke masjid, akan tetapi beliau jaga dengan sangat, ya. Kalau sedang berdiri, cucu Rasul digendong, walaupun ngimami tetap dengan menggendong cucunya. Gitu. Dan kita, ya, kita ini bisa nggak seperti Rasulullah? Kira-kira ya, ini rata-rata seperti itu, ya. Coba dengan bayangkan kalau ibu-ibu semuanya yang punya anak kecil ikut sholat jamaah beserta anaknya yang masih di bawah umur, ya. Imamnya mesti salah-salah baik, dela-dela kerumuh bocah nangis, bocah ger, bocah melayu-melayu. Apakah seperti itu? Kira-kira kalau misalnya ada seorang ibu, ya, yang punya anak kecil berjamaah di masjid dengan bawa anak kecilnya berlari-lari ke sana kemari dengan sholat di rumah, kira-kiranya pahalanya lebih besar yang mana? Lebih besar yang di rumah menjaga anak. Tapi bagi ibu apa? Bagi ibu. Bagi ibu. Kalau bagi bapak tidak ada alasan, anak sudah ada ibu. Iya. Makanya saya sudah sering katakan, ya, ajarilah anak sholat ketika berumur 7. Kalau yang di bawah-bawah tidak usah, ya, kita akan sangat-sangat terganggu dengan kehadiran mereka. Iya. Kecuali sekali lagi panjenengan bisa menjaganya sekali lagi. Apalagi karena saya itu ya yang lebih sering imam, jadi ya tidak akan mungkin bisa. Makanya kalau dulu berumur 7 tahun ya di rumah saja anak-anak, ya di rumah saja. Kecuali sudah berumur tahun dilatih sedikit demi sedikit. Kalau sudah 10 tahun masih beler, cimit, iya aja dihajar aja. Paham ya? Ini terutama juga kepada ibu seperti itu, ya. Anaknya siapa yo? Ibu-ibu banyak kita hari ini. Karena emang seperti itu harus diberi pemahaman agar supaya panjenengan paham. Karena yang wajib untuk berjamaah di masjid adalah kaum laki-laki, ya. Karena sebaik-baik sholat wanita itu adalah di rumahnya. Akan tetapi boleh ke masjid, dan para suami tidak boleh melarang selagi tidak menimbulkan fitnah dan bisa menjaga adab-adabul masjid. Itu, paham ya? Agar supaya diketahui. Iya, jangan salah tafsir, monyong. Oh, diorang fokus dulu melarang bocah kewajiban. Salah lagi. Itu. Itu. Maka untuk bisa diterjemahkan secara cerdas, ya. Saya senantiasa memberikan kajian agar panjenengan mau berpikir, ya, mau berpikir sehingga bisa mengambil pelajaran dengan cara yang benar. Itu seperti itu.
Tidak pernah saya mendiri dogma, tidak boleh. Ya, tapi dengan alasan-alasan yang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan tinggal pilih. Itu. Karena sekali lagi kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya kita lagi sholat, anak kita geger ke sana kemari konsentrasinya, aduh kan kok tiba anak kenyong. Ya kapan mau kusuknya sholatnya? Ya. Namanya anak-anak, anggap kecampur dengan anak bisa saja berantem. Gitu betul? Terus kusuknya kapan? Hanya dengan itu. Ini mohon untuk dipahami. Ya, kalau memang bisa menjaga, silakanlah bawa anak. Tapi kalau tidak bisa menjaga, silakan anak disimpan di rumah. Ya, dijaga di rumah. Kecuali kalau sudah berumur 7 tahun. Sebelum berumur 7 tahun, panjenengan tidak punya kewajiban untuk ngajari sholat. Belum. Biarkan saja mereka bermain. Ya, biarkan saja. Ya kalau hanya sekedar ikut-ikutan tidak apa-apa di rumah, dilatih sebeling-sebeling, tapi jangan dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Sampai berumur 7 tahun dipaksa sedikit-sedikit. Itu. Paham namanya? Ini tuntunan dari Rasulullah yang terbaik. Panjenengan jangan membuat aturan sendiri. Ya, bocah 6 tahun urung belum sholat digebuki. Itu juga tidak seperti itu ajaran Islam. Mulai 7 tahun 7 tahun diajari. Nanti saya tekankan anggur ini sekarang rata-rata kembali kasih cilik tegawani maring masjid, anggur sepeda orang maring masjid jornadai paling kok ini yang salah. Kasih cilik tegawani maring masjid, kon maring masjid anggur sepeda malah dijor. Ini kebalikan. Kita satu lagi. Di dalam sebuah hadis dari Buddha Rasul bersabda, la inna kullukum munaji rabbih fala ya'tani ba'dukum ba'dahu wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fi qira'ah atau qala fi salat. Ketahuilah orang yang sedang di masjid, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah. Artinya bermunajat itu berbincang-bincang, berdoa dengan Allah sendiri-sendiri. Kata Rasulullah, maka janganlah kalian mengganggu satu dengan yang lain. Janganlah kalian saling mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran sehingga mengganggu orang lain. Apalagi di dalam sholat. Itu. Apa maning? Ini membaca Quran saja tidak boleh keras-keras. Apa maning dopok berambang? Ini belum saya. Baca Quran keras-keras aja tidak boleh. Apa maning dopok lihatnya itu loh maksud saya. Itu. Ya, membaca Quran keras-keras mengganggu. Apa maning dopok yang lain ini harus dipahami. Ini. Kita kalau apalagi dalam iktikaf misalnya barang-barang tidak boleh panjenengan mengeraskan bacaan sehingga mengganggu orang yang lain, kecuali memang pada saat itu diadakan kajian bersama-sama, masalah. Tapi kalau sudah dalam keadaan sendiri-sendiri bermunajat, termasuk juga dalam menunggu sholat kita berdoa kepada Allah sendiri-sendiri, jangan dikeras-keras ganggu. Ya, Pak Direktur Kurumu gini lagi tengah kia pamer. Itu tidak boleh. Gini, paham gini? Paham dong betul? Iya. Pujian gimana Pak? Apa mani? Ambil puji-pujian oli original oli mas. Mau tambah dangdutan mani oli. Bedanya apa? Gini betul? Tuh. Sekali lagi kita beribadah itu harus menggunakan dasar yang jelas, gitu. Ya, sekali lagi. Lalu ada yang satu hal yang harus Anda ketahui, ketika iqamah sudah dikumandangkan tidak ada sholat sunat. Hadisnya dari hadis Muslim. Kan Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Anahu qala idza uqimatis salat fala salata illal maktubah. Ketika sudah iqamat dikumandangkan, tidak ada salat kecuali salat wajib. Maknanya apa? Panjenengan lagi salat sunat, iqamat dikumandangkan, panjenengan harus bagaimana? Dihentikan salat sunahnya, ikut salat wajib. Paham? Itu dipraktekkan. Iya. Tidak, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Terdahulu rakaat, mau sholat sunnah 2 rakaat, kau sudah iqamat, langsung selesaikan. Ikut daripada sholatnya imam. Begitu. Paham ya? Hadisnya dari hadis Muslim sahih. Gitu. Iya. Ya mungkin karena kalau yang dekat, kalau yang masjid gede itu kan kadang-kadang ya orang ngerti. Iya gitu. Ya terjadi itu karena setiap yang disampaikan oleh Rasulullah pasti akan terjadi karena itu syariat bagi kita. Ya, apapun. Gitu. Lanjut. Terus ya, setelah itu semua tercapai, ya kita berusaha untuk berlomba-lomba meraih shaf yang pertama, khusus untuk laki. Nah, kalau perempuan shaf yang paling yang lebih utama. Gitu. Jajaran. Ya sama, hitungannya yang belakang mana? Itu. Ya karena jajaran seperti ini kan ada sekatnya, ada masalah. Ya ada masalah. Kalau itu bermasalah nanti di Mekah bermasalah mas. Itu kalau di Mekah itu ada khusus untuk wanita dengan sekat ya. Ya jajaran kalau laki-laki. Itu. Makanya kita mencermati hadis ini. Pokoknya shaf yang di belakang jadi yang belakang. Perempuan yang di belakang. Itu dilengkapi terlebih dahulu, apapun bentuknya. Kita tidak bisa menafsiri dengan tafsiran yang lain, walaupun bersebelahan. Paham ya? Walaupun bersebelahan. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, khairu sufufir rijala awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang di depan, seburuk-buruk shaf laki-laki yang paling kebalikannya, sebaik-baik shaf wanita paling belakang, seburuk-buruk shaf wanita paling Di dalam hadis yang lain Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fis saffil muqaddami lastahamu," kata Rasulullah. Kalau seandainya orang-orang itu tahu keutamaan pahala dari shaf yang paling depan, mereka rela untuk diundi. Artinya ngantri, kepengen shaf ngarep. Tapi yang terjadi jorok-jorokan. Kalau ngarep angel pol. Ini semuanya mohon untuk dipahami dan dibenarkan. Terus dirapikan barisan softnya, ya semestinya ya kita sudah tahu sendiri lah, ya sudah gede tuh komentari terus. Nanti juga ada komentari gede kan? Ya aja, mesti ngomong dulu dirapetnya ya sih baik. Tapi itulah manusiawi. Makanya senantiasa kita harus saling berwasiat ya di dalam kesabaran dan kebenaran. Senantiasa karena memang sifatnya manusia. Sikit undang suka. Rasulullah SAW bersabda, "La tusammunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Hendaklah kalian bersungguh-sungguh di dalam meluruskan shaf-shaf. Kalau tidak, Allah sungguh-sungguh akan membuat kamu berselisih. Gitu. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam meluruskan, hati kita tidak akan pernah bisa bersatu. Gitu. Kita jangan risih ya, berdekatan dengan saudara kita sedang musuh, orang najis seorang.
Ada orang membicara aku lah boleh barang itu ada saja manusia seperti itu, rasanya sesek kayak obrolannya begini, sunahnya seperti itu, kita bersenggolan malah orang belum bersenggol. Zaman dulu ya, sebelum saya terangkan ya, sajadah kan gede-gede ya. Renggang-renggang banget, masing-masing bawa sajadah gede kan, satu sajadah satu orang ya. Sehingga itu semakin renggang sebelum saya sampaikan, sehingga sekarang sudah hampir jarang yang membawa sajadah ya. Ya karena jadi memang buatannya siapa? Mereka tidak tahu sunnah, jadi membuat sajadah agar supaya panjang lebar agar supaya menjauhkan kita dari sunnah Rasul. Hati-hati permasalahan seperti ini. Orang kafir senantiasa berusaha untuk membuat kita lari dari sunnah Rasulullah. Itu panggil harus seperti itu. Ya, kenapa sajadah diberi gambar sing apik-apik? Ini maaf dong saya. Ini sengaja oleh mereka supaya orang Islam lari dari sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan kalau lagi sholat anak gambar-gambar itu dibuangi. Agar Rasulullah sholat di sini kita dibuangi dong saya. Ini pekerjaan orang kafir ya. Cuman kitanya yang tidak sadar. Tidak sadar bahwa kita sedang disuruh menjauh dari sunnah Rasulullah. Ini non saya harus katakan seperti itu. Paham ya? Itulah agama yang indah ini, seperti itu. Kalau kita menerima apapun dari Al-Quran dan Sunnah, kita kan legowo, ya, tidak ada perasaan apa-apa. Paham ya? Yang berikutnya, jangan pernah panjenengan mendahului gerakan awan gitu. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Innamal ju'ilal imani liyu'tamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti, agar imam yang takbir dengan pendeta panjenengan ruku, imamnya ruku, panjenengan ruku. Kalau imamnya mengucapkan amin, panjenengan baru mengikuti mengucapkan amin. Ini terutama anak-anak ini. Ya, imamnya hurung rampung dolin aja, wis amin disit. Rambutnya kayak ini untuk senantiasa diingatkan kepada imam, senantiasa diingatkan kalau ada anak-anak seperti itu langsung ditegur Pak Marjo, ditegur. Kalau tidak ditegur, anak-anak tidak tahu bahwa itu salah. You know kan? Akan menganggap hal seperti itu benar. Langsung ditegur. Ya, lalu di dalam Sahih Bukhari disebutkan, tidaklah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut jika nanti Allah akan merubah kepala mereka menjadi kepala himar. Monggo. Agar kau pengen sirai dengan disirai himar, ya silakan dahulu imam. Ada yang kepengen? Yang terakhir adalah berdoa ketika keluar mas, sampai selesai. Usahakan ya, anak-anak kita ajari bahwa sholat itu sehabis sholat ada di. Jangan seperti tadi, kita lagi dikir anak harus ngobrol seru nih, Masya Allah. Ya, ngobrol sendiri suaranya keras. Diajari anak-anak kita agar supaya selesai sholat itu berzikir. Tidak usah panjang-panjang, yang menepati sunnah saja yang sudah kami ajarkan. Itu saja, paling-paling tambahan puasa 2-3 menit itu selesai. Itu baru kita keluar dari masjid dengan berdoa, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Kayak kanan atau kiri luarnya? Iya, kiri. Kita aman gitu? Iya, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Apakah ada anjuran kalau kita mau bersolawat ketika mau masjid, ke masjid terus menjawab adzan bersolawat?
Apakah ada anjuran ketika kita masuk menjawab adzan? Masuk masjid bersolawat dulu. Oh, bersolawat terlebih dahulu. Ya. Ada satu hadis memang mengatakan seperti itu, ada saya tidak bawakan tapi memang ada. Ya, kita begitu sesudah mengucapkan doa-doa, kita tambahi dengan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Itu boleh saja. Karena sholawat ya juga sangat penting. Kita sholawat sekali dibalas oleh Rasulullah dengan sholawat 10 kali. Dan juga pada saat kita menunggu antara adzan dan iqamah itu kita boleh juga melakukan membaca sholawat, karena sholawat itu termasuk doa yang memberi pahala bagi kita. Sholawat sehari dibalas 10 kali. Itu kan sama dengan doa sholawat itu. Ambil. Ada lagi? Monggo. Cakapnya mau kawan. Azan yang pas tulisan Ya, ini juga harap diperhatikan. Sekali lagi, yang adzan itu harus tahu lafal-lafalnya, karena masih saya sering dengar salah, termasuk Mas Hipno. Allahu Akbar, itu namanya bar, itu Allah kayak beduk artinya Mas. Ya, tidak boleh dipanjangkan barnya. Allahu Akbar. Nah, gitu. Sama dengan imam, tidak boleh Allahu Akbar. Itu artinya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah itu beduk. Gitu. Jangan salah. Jadi monggo untuk diperhatikan, ya. Terus di dalam mengucapkan biasanya yang salah itu antara hayya 'alal falah dan hayya 'alas shalah. Semua akhiran di dalam adzan itu akhirannya ha, kecuali pada hayya 'alal falah. Itu lainnya ha. Ya, paham gitu? Lainnya ha, ya, sholat, ya, itu Allah, itu kecuali yang barbar, itu la ilaha illallah, semuanya berakhiran huruf lah kecuali hayya 'alal falah, pakai ha, gitu. Itu saja. Monggo untuk dilatih, kalau tidak dilatih ya tidak bisa. As-sholatu khairum minan naum apa naum? Naum, iya naum, bukan nom. Itu surat bohong itu. As-sholatu khairum minan naum. Iya, naum. Iya, naum. Ada lagi yang ditanyakan? Salat bohong gitu. Ada lagi yang bertanyakan yang lafal adzan yang tidak paham yang bagian mana? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Ya, qad qama, ya, qad qamatis shalah. Gitu. Yang pengucapannya seperti itu. Ya, silakan untuk dilatih antara makhraj yang harus keluar yang benar, antara ha kalau ha itu biasanya suka salah, antara a kalau nga yang ngomong Jawa katanya alhamdulillahirabbil alamin, semestinya alamin ain bukan ngain, bukan, tapi gertayenge ngain yang tayenge kuwi sama kayak orang Sunda ini tayangnya orang macamnya al-fatihah, ya orang bisa ngomong F. Kalau orang Jawa orang tayang ngomong A, ya kalau orang Sunda orang tayang ngomong F, tayangnya ngomong P. Jadi ngomong al-fatihah itu al-fatihah. Begitu. Ada lagi? Ya. Tidak ada, tidak diriwayatkan. Ya, kamu tidak ada. Ya, monggo. Muadzin kalau mau adzan ada doanya apa? Tidak ada. Ada lagi? Tidak diriwayatkan harus baca bismillah atau baca apa? Monggo. Ada lagi? Kalau menjawab adzan sih yang itu yang adzan apa khusus yang mendengar? Yang mendengar mas, musuh atau Kan sebagian ada ini ya habis adzan mengangkat
Doanya Iya, doanya itu bagi yang mendengar, karena perintahnya seperti itu. Ketika bukan selesai adzan membaca doa, tapi kalau kalian mendengar adzan, selesai mendengar adzan itu berdoa dengan doa itu. Tapi kalau yang adzan tidak disunahkan, itu tidak membaca doa, ya nggak apa-apa. Itu gitu. Seperti itu, ya. Iya. Karena yang diperintah adalah ketika mendengar bukan ketika selesai adzan panjenengan membaca doa ini, itu tidak. Tapi ketika selesai mendengar adzan, ketika sudah membalasnya, lalu dilanjut dengan membaca doa itu tadi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Ya, monggo Mas. Ini masalah komat. Komat ya. Konten sing Ustaz mengatakan komati sholat. Wong ada minat, kadang-kadang sih jodoh ben itu paham sih pun. Komati sholat kan wong ada minat kabeh sebenarnya. Iku wonten sing mulang atus niku apa mboten. Anu turut. Komati sholat artinya apa? Sungguh waktu sholat sudah waktunya untuk didirikan. Kalau ada orang mengajarkan, kalau diucapkan seperti itu wajib bagi orang untuk berdiri, itu butuh dalil. Sementara saya belum menemukan dalilnya. Yang jelas iqamat adalah pertanda bahwa waktu sholat sudah harus didirikan. Karena pada zaman Rasulullah, ya itu Rasulullah kalau sholat subuh, ya mau sholat subuh itu adzan beliau tidak segera ke masjid. Beliau sholat sunat di rumah 2 rakaat, beliau tiduran di rumah. Begitu mau iqamat, itu yang mau iqamat menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah nyumat iqamat gitu. Itu jadi butuh dalil kalau mengatakan kalau diucapkan qomat sholat harus berdiri, tidak seperti itu. Yang jelas iqamat itu adalah pertanda bahwa sholat akan segera didirikan. Itu karena Rasulullah seperti itu. Kalau pas subuh itu seperti itu. Ya, datangnya Rasulullah itu nanti kalau sudah diberitahu oleh muazzinnya, ya Rasulullah sudah mau iqamat, gitu, seperti itu. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Walaupun orang mengajarkan seperti itu, ya itu butuh dalil kalau permasalahan agama. Saya tidak tahu, ya, gitu. Namun ada lagi ya, sebenarnya akan nyempit ya loh. Dengar ini, yang haknya muadzin itu adanya, terus haknya qomat itu yang muadzin itu imamnya apa begitu kan? Berarti Rasulullah qomat ya? Tidak pernah. Iya, maksudnya tidak pernah. Yang memerintah ya, yang kalau memerintah ya, tapi yang qomat Rasulullah tidak pernah diberikan qomat. Betul, iya, itu betul. Ya, bahwasanya yang berhak untuk memerintah iqamat adalah imam masjid. Yang terjadi kan yang Iya, seperti itu. Ya kita bijaksana ya orang betul yang benar ya. Misalnya imamnya yang reguler tetap tunggu rata-rata ya inisiatif dari orang itu ya. Kalau zaman Rasul, dengarkan. Kalau zaman Rasulullah tidak ada yang berani iqamat kalau tidak diizinkan oleh Rasul. Zaman Rasul itu zaman Rasul. Iya. Bukan orang itu saking menghormatinya Rasulullah, saking hormatnya kepada Rasulullah sehingga tidak berani mendahului Rasulullah. Tidak sama sekali tidak. Bahkan kalau Jumatan itu Rasulullah datangnya tidak sholat tahiyatul masjid, langsung naik mimbar. Berarti kalau Rasulullah belum datang, jangan nunggu tekan sore anaknya ditunggu. Itu sahabat Rasulullah, tidak pernah protes sedatangnya Rasulullah. Sisa sholat-sholat 5 waktu sama, mereka menunggu sampai Rasulullah datang. Itu. Kenapa? Bukan seperti itu, bukan pernah karena Imam Masjid, karena memang mereka menghargai Rasulullah. Ya, menghargai imam, ya, menghargai imam masjid. Gitu. Jadi
kalau memang ada imam yang khusus ya, kalau kita mungkin lebih bijaksana ya karena zamannya sudah seperti ini. Tapi ya tunggu, kalau imam yang reguler kira-kira berhalangan baru boleh. Yang tidak reguler itu nyuluri. Gitu. Jangan ngambos karpe dewe. Tembe ada, lanjut apa yang belisan langsung koma. Tidak memberi jarak sama sekali tidak boleh. Itu, oke. Itu. Yang dicontohkan ya satu orang mas, ya antara yang imam, yang apa namanya, yang adzan dan koma, begitu. Ada lagi? Mana? Ya semua orang. Saya sholat di kebetulan ya, masjid kebetulan. Saya juga tamu. Nah, terus ada tamu lagi langsung datang langsung iqomah. Itu apa sah sholat jamaah atau tidak? Soal tamu yang iqomah itu. Yang iqomah adalah tamu kurang ajar orang. Ini karena tidak tahu ya sholat sah-sah saja. Ya sholat karena tidak tahu. Ya. Ya sah-sah saja kalau sholatnya insya Allah ya, tapi hanya ya itu kurang ajar. Saking tidak tahunya ya dosanya karena dia tidak berilmu tapi beramal. Gitu. Makanya saya sering katakan kalau mau beramal itu dalam ilmunya di si ketanya. Nggak pakai mikir di belakang itu ya. Sekali lagi adzan adalah fungsinya untuk memanggil jamaah agar supaya mau untuk sholat berjamaah. Udah dawek kamus adzan tuh deh agar rampung langsung komat. Pernah saya dewe tak tegur langsung. Jangan diulangi ya di masjid saya sendiri. Adzan ada. Dan juga sekali lagi adzan itu harus dengan penuh semangat dan suara yang lantang. Karena menggugah orang-orang untuk datang ke masjid aja adzan dan dia langsung tekan. Itu adzan harus dengan semangat, ya semangat dengan suara yang lantang. Itu walaupun tidak perlu harus dengan teriak-teriak. Itu. Tapi dengan penuh semangat. Ini beda antara semangat dan teriak-teriak beda. Gimana kan? Iya. Apa? Oh ini? Kalau kamu tekan yang baru. Kan mimbar terus sama yo, tapi ada beberapa masjid malah gimana sih kita seru-seru di dalam paen, karena suaranya jalan di itu mana lah. Kebetulan saudara di mimbar sih di malahan. Itu calon maksudnya. Iya, kalau respon bener. Pertanyaan pertama yo, sing kedua fenomena nyata pak. Mengkele kan dari jam 5:30 lebih. Orang ketelitian teman tuh dari orang atok, dulu sudah buka trip dari itu suka siji ya. Iya. Mengenai mimbar ini tidak bisa saya jawab karena memang dasarnya tidak ada. Ya, ini hanya permasalahan adab. Ya adab istiadat yang itu artinya permasalahan keduniaan yang memang kita lebih tahu bagaimana fungsinya. Sekarang fungsinya untuk apa mimbar tersebut? Ya kalau ingin untuk menyirarkan, ya boleh-boleh saja mau dikasih, tapi jangan juga terlalu keras. Gitu. Ya kalau misalnya mengganggu itu lebih baik mimbar itu dimatikan. Kayak lagi pengajian di masjid yang lain misalnya sudah dimulai sholat, ya lebih baik mimbarnya dimatikan agar supaya tidak mengganggu. Itu. Ya karena masalah mimbar ini permasalahan yang dia terjadi tergantung daripada adat istiadat yang berlaku. Gitu. Karena memang zaman Rasulullah belum ada mimbar. Bukan mimbar-mimbaran. Ya, begitu ya Mas. Untuk masalah ibu-ibu, ya ibu seperti itu. Ya maklum, mereka masih barangkali punya kudu apa ya. Kita maklumi saja. Ya kalau kita kan ngombai, ada sih ngombain orang belum mikir buat saya, ada sih ngerumati. Ya itu. Tidak apa-apa. Ada lagi? Jeda antara adzan dan iqamah itu kira-kira berapa menit? Sekali lagi, kalau Rasulullah itu kira-kira bacaan 50 ayat, berarti sekitar ya 10-15 menit.
Sekali lagi, kalau zaman Rasulullah itu nunggu perintah imam. Sing adzan kan nunggu imam nggak perintah komat ya komat aja. Ya kalaupun mau imam ya izin dulu mari imam. Tak kemana agar iya. Itu. Gitu bahasa Arab ya. Iya gitu. Gitu ya. Ya termasuk kita ada kebiasaan saja ya. Kalau misalnya dilihat sekitar 10 menit ya barangkali karena hujan atau apa sehingga masih ini belum kelihatan imam kan apa sih biasa sholat ya ini belum kelihatan ya tunggu sedikit sebentar lagi aja perpatokan guys kudunya komat jangan kita berpatokannya yang menggunakan pikiran yang tidak bertentangan dengan syariat karena memang tidak ada batasannya kudu sekian menit atau mana. Sholat harus di awal waktu. Betul, sholat itu ketika Rasulullah ditanya amalan apa yang paling baik adalah sholat ngala waktiha. Ya, sholat ngala waktiha, sholat pada waktu. Itu berbeda dengan sholat di awal waktu. Tapi sholat ngala waktiha, karena tidak semua sholat di awal waktu itu lebih baik daripada sholat di akhir waktu. Contoh sholat isya, pernah Rasulullah sholat isya kira-kira malam. Kalau tidak, kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan umatku, sebenarnya sholat isya ini jam-jam lain itu yang paling afdal, mendekati tengah malam. Itu, paham ya? Itu seperti itu. Jadi untuk masalah komat yaitu jaraknya sekitar 10 menit lah. Ya, 10 menit atau tergantung kebiasaan lah. Kalau yang misalnya 15 menit sudah 5 menit sudah kumpul semuanya, email sudah ada, ya tinggal komat tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan 5 menit ya jemaahnya baru sedikit, barangkali masih ada yang di jalan, ya tunggu sebentar. Itu. Ya tapi juga jangan terlalu lama. Begitu? Sampai kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dijadikan patokan berilmu dalam ibadah kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.